Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab Hadits Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dengan syarah Ibadatul Ahkam. Pada kesempatan ini kita masuk bab yang berikutnya, bab yang kedua, yaitu Babul Aniyah, bab tentang bejana atau tempat air. Hadits yang pertama, An-Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an qala, diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah, janganlah kalian minum pada bejana emas dan perak, wala ta'kulu fi sihafihima, dan jangan kalian makan pada piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, karena sesungguhnya emas dan perak itu untuk mereka, orang-orang yang tidak beragama Islam, di dunia, dalam kehidupan dunia, walakum fil akhirah, dan untuk kalian itu nanti di akhirat. Baru pakai piring, cangkir emas terbuat dari emas dan perak. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam kitab Ibadatul Ahkam ini ada al-ma'na al-ijmali, makna secara umum, secara global. Awanin dhahabi wal fiddati yasta'miluhal mutakabbirun wal mutaraffun. Bejana emas dan perak itu digunakan oleh orang-orang sombong dan orang-orang yang melampaui batas. Falaqad nahana Rasul sallallahu alaihi wasallam rijalan wa nisaan. Sungguh Rasulullah melarang kita, baik laki-laki maupun perempuan, anisyurbi wal akli, dari minum atau makan fiha, pada bejana atau menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wa wa'adna khairan bitarki dzalik, dan beliau menjanjikan kebaikan kepada kita yang mau meninggalkan hal tersebut, artinya tidak minum pada emas dan perak. Wal wa'du haqqun, dan janji ini pasti terjadi. Faman taraka dzalika fid dunya, siapa yang meninggalkan, tidak menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak dalam kehidupan dunia, imtithalan li amrin Nabi alaihi afdhalus salati wa atammut taslim, karena dengan niat melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, takunu lahu fil akhirati jazaan wifaqa, maka dia akan mendapatkan balasan yang sesuai di akhirat nanti. Wa aw'ada man ista'malaha bil 'adzabil muhin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang menggunakannya dengan azab yang menghinakan, jazaan lahu, sebagai balasan baginya, li mukhalafatihil awamir, karena dia menyelisih perintah. Wa dzalika bi ayyujra'a naru jahannam fi batni, dan azabnya itu berupa dimasukkan api neraka ke dalam perutnya. Nah, ini hadis yang pertama dalam bab ini, atau hadis yang ke-14 dari awal bab. Ini kita langsung kepada fiqhul hadis. Kesimpulan fikih dari hadis ini, tahrimul akli wasyurbi fi awanil dhahabi wal fiddah, haram hukumnya makan dan minum menggunakan bejana emas dan perak. Wa yashmalu hadha tahrimu ar-rijala wan nisaa 'ala sawa, dan keharaman ini mencakup laki-laki dan perempuan.
Kenapa ini ditegaskan laki-laki dan perempuan? Ini untuk membedakan dengan perhiasan. Kalau perhiasan emas itu haramnya khusus bagi laki-laki. Kalau perhiasan perak itu boleh. Kalau bagi perempuan emas halal. Tapi kalau untuk peralatan makan dan minum, ini laki-laki dan perempuan sama-sama haram. Jadi jangan sampai maksudnya berpikir emas ini hanya diharamkan bagi laki-laki saja. Nah itu yang bagi laki-laki saja itu adalah dalam hal perhiasan. Tapi kalau dalam hal peralatan makan, peralatan minum, maka itu berlaku juga bagi perempuan. Tidak boleh makan dan minum menggunakan tempat yang terbuat dari emas dan perak. Rawil hadis, perawi hadis ini Hudzaifah bin Yaman. Ini sahabat Nabi, Abu Abdullah, kunyahnya Abu Abdullah minas sabiqin, termasuk yang duluan masuk Islam, sahabiyun jalil, adalah sahabat yang mulia, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat yang rahasia, sahabat rahasia, sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menceritakan sesuatu yang sifatnya rahasia. Artinya termasuk sahabat khusus, sampai yang urusan-urusan rahasia yang tidak semua orang tahu, nah itu diceritakan, itu namanya sahabat rahasia, tempat cerita hal-hal yang sifatnya rahasia. Syahida Uhudan, beliau ini ikut dalam perang Uhud. A'lamahu Rasul bima yakunu minal fitan, beliau pernah dikasih tahu oleh Rasulullah SAW mengenai fitnah-fitnah yang bakal terjadi, hal-hal yang bakal terjadi ke depan. Nah itu Nabi pernah menceritakannya secara khusus kepada Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman rawa mi'ata haditsin, beliau meriwayatkan 100 hadis. Warawa anhu jama'atun minas sahabah, dan yang meriwayatkan hadis dari beliau itu sekelompok sahabat, wa tabi'in, dan juga para tabi'in. Mata bil Madain sanata sittin wa thalathin, beliau meninggal di kota Madain pada tahun 36 Hijriah, ya 26 tahun setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Ini hadis yang pertama dalam bab ini. Kemudian hadis yang kedua atau ke-15 dalam urutan seluruhnya. An Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah, orang yang minum dalam bejana yang terbuat dari perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, itu sesungguhnya ia memasukkan ke dalam perutnya api neraka jahannam. Al-ma'na al-jumali yastahiqqul 'uqubata min Allahil karim man yashrabu fi aniyatid dhahabi awil fiddah. Orang yang minum menggunakan bejana emas atau perak itu berhak, pantas untuk mendapatkan hukuman dari Allah, li mukhalafatihi amra syari'il hakim, karena dia menyelisih perintah Allah sebagai pembuat syariat yang maha bijaksana. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, bitajarru'in nar fi batnihi, dengan memasukkan memasukkan api ke dalam perutnya. Litakuna al-uqubatu mumathilatan limartakabahu fid dunya minasyurbi fil ina'il muharram, supaya siksaan ini sesuai, selaras dengan apa yang dilakukannya di dunia, yaitu minum dengan wadah haram. Jadi karena dia minum dengan wadah haram, nanti dia akan minum api pada hari kiamat nanti. Fiqhul hadis, ini tahlilul lafzi, itu tidak kami bacakan, itu analisa lafaz, itu penjelasan secara bahasa. Fiqhul hadis, kesimpulan fikih dari hadis ini, tahrimus syurbi fi aniyatil fiddah lirijal wan nisa, haram hukumnya minum menggunakan bejana perak bagi laki-laki dan perempuan. Wa bayanu 'uqubati man irtakaba dzalik, dan penjelasan tentang hukuman siksaan bagi orang yang melakukannya. Rawil hadis, perawi hadis ini Ummu Salamah. Ummu Salamah itu namanya adalah Hindun bin Umayyah al-Qurasyiyah al-Makhzumiyah Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, artinya istrinya Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua istri Rasulullah itu disebut dengan Ummul Mukminin. Itu adalah nas Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran disebutkan wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya Rasulullah itu adalah ummahatuhum, adalah ibu-ibunya orang beriman. Maka istri Rasulullah itu disebut dengan Ummul Mukminin. Tazawwajahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah ini dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanata arba' min al-hijrah, pada tahun keempat hijrah. Rawat, beliau meriwayatkan 278 hadisan. 278 hadis. Akhadha anha Nafi', di antara yang menerima hadis dari Ummu Salamah itu adalah Nafi' wa Ibnu Musayyib. Kalau Nafi' itu di samping meriwayatkan dari Ummu Salamah, Nafi' ini banyak meriwayatkan dari Ibnu Umar. Jadi karena Nafi' ini maula Ibnu Umar, maula yang dimerdekakan, seorang dulunya budak dimerdekakan oleh Ibnu Umar. Dan termasuk yang disebut dalam ilmu hadis itu as-sahul asadid mutlaqan. Secara mutlak sanad yang paling sahih itu disepakati oleh para ulama adalah Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Jadi kalau sudah sanadnya itu Imam Malik menerima hadis dari Nafi', Nafi' menerima dari Ibnu Umar, nah itu hadis yang paling sahih secara sanad. Jadi sanad yang paling sahih itu tidak diragukan sedikit pun lainnya. Ini termasuk yang sangat thiqah Nafi'. Ibnu Musayyib, dan juga yang menerima hadis dari Ummu Salamah ini Ibnu Musayyib, seorang tabi'in juga. Wa khalqun, dan sekelompok yang lainnya. Tufiyat sanata 59, meninggal pada tahun 59 Hijriah. Wa umruha, dan umurnya itu 84 sana, 84 tahun. Ummu Salamah meninggal dalam usia 84 tahun. Qala Adz-Dzahabi, Imam Adz-Dzahabi berkata, ya akhiru ummahatil mu'minin wafatan. Ummu Salamah itu adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling terakhir wafatnya. Jadi wafatnya paling terakhir tahun 49 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. 48. Wa dufinat bil Baqi, dan beliau dimakamkan di Baqi. Kemudian hadis yang ke-16 atau ketiga dari bab ini, Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dubighal ihamu faqad tahura. Apabila kulit itu disamak, maka hukumnya, maka sungguh dia telah menjadi suci. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa indal arba'ah, dan dalam riwayat imam yang 4. Kita tanya Mas Umar, siapa imam yang 4? Masih ingat Mas? Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Empatnya itu disebut juga Sahibus Sunan. Jadi kalau dalam kitab-kitab disebut Sahibus Sunan, itu 4 itu pemilik, karena nama kitabnya itu disebut Sunan. Jadi ada Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Itu kalau nyebut urutannya saja itu biasa kan nyebutnya itu Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Memang dari sisi ini, dari sisi kesahihan kitab, dari sisi kesahihan kitabnya itu lebih didahulukan secara umum, dahulukan masing-masing hadisnya lah, pasti lebih sahih di situ. Dah. Karena yang paling banyak dikritisi itu di antara 6 kitab hadis itu Ibnu Majah, maka diletakkan di urutan terakhir itu. Maka ada yang mau, malah ada yang mau menghilangkan Ibnu Majah itu dari 6 itu, mau memasukkan muwatta'nya Imam Malik. Mau memasukkan, karena cukup banyak yang dikritisi dari Sunan Ibnu Majah. Jadi kalau kita nak tahu ininya, biasakan ngurut nyebutnya tuh. Jadi Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Di dalam riwayat 4 imam yang 4 itu, ayyuma ihabin dzubigha
Kalau di riwayat Muslim tadi idza dubighal ihamu faqad tahura. Dalam riwayat Sunan yang 4 itu ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Kulit apa saja yang disamak maka dia menjadi suci. Nah, ini yang disebut ihab kulit itu adalah kulit baik yang disembeli, hewan yang disembeli atau yang tidak disembeli. Jadi kulit apa saja, mau yang memang disembeli secara syar'i atau kulit bangkai hewan yang sudah mati. Nah, itu di dalam hadis ini disebutkan kalau sudah disamak itu hukumnya suci. Fiqhul hadis dalam kitab Ibadatul Ahkam yang disebutkan fiqhul hadis, kesimpulan fikih dari hadis ini, ad-dibau penyamakan itu yang disebut sama itu adalah harifun yunzi'u rutubatan najasati min masamil jildi. Dibau itu adalah atau sama itu adalah usaha menghilangkan lendir-lendir najis dari pori-pori kulit. Jadi kalau tidak disamak itu walaupun dibersihkan, kan di pori-pori itu masih ngandung lendir-lendir, mungkin cairan-cairan masih, kalau belum dikeringkan, belum disamak, belum dibersihkan sampai bersih, itu masih ada bekas sisa-sisa darah segala macam itu dalam. Nah, kalau sudah yang disebut sama itu membersihkannya bukan sekedar membersihkan, tetapi membersihkan sampai ke pori-porinya itu, sampai habis semua bersih, semua lendir yang ada di kulit hewan. Falidha kana sababan fit-tathhir, karena itu sama itu proses penyamakan itu menjadi sebab untuk menyucikan kulit hewan. Kemudian kesimpulan yang kedua, ad-dibau menyamak itu atau sama itu yutahiru kulla jildin maitatin, dapat mensucikan semua kulit bangkai. Jadi yang mati kulit hewan apapun itu bisa menjadi suci kulitnya itu, zahirihi wa batinihi, baik yang bagian luarnya maupun bagian dalamnya. Jadi maksudnya bersih kalau ya bagian luar, bagian dalam dianggap suci semuanya. Illal kalba wal khinzir, kecuali kulit anjing dan babi. Kalau kulit anjing dan babi tidak bisa dipakai sama sekali. Mau dibersihkan seperti apa tetap hukumnya najis. Wal mutawallada min ahadihima, dan yang terlahir dari keduanya. Yang terlahir maksudnya misalnya ada campuran babi dengan apa yang mirip-mirip sehingga lahir itu kawin silam itu. Nah, itu semua yang berasal dari situ hukumnya sama. Litabulili najasatihima, karena najis keduanya itu berat. Anjing dan babi tidak bisa kulitnya, sampai kulitnya disamak pun tetap tidak bisa menjadikan itu suci. Wa hadza huwa madhhabus Syafi'iyah, dan ini adalah madhab Imam Asy-Syafi'i, madhab Syafi'i. Nanti beda madhab lain. Wa madhhabul Hanafiyah, sementara madhab Hanafi itu yuthiru dibahu jami'a juludil maitati illa al-khinzir. Madhab Hanafi berpendapat sama itu dapat menyucikan semua kulit bangkai kecuali babi. Jadi kalau anjing masih pacak dianggap suci kalau sudah disamak. Kalau madhab Syafi'i, anjing dan babi tidak bisa buat. Ini madhab Hanafi. Wa madhabul Malikiyah, sementara madhab Maliki al-masyhuru anhum
Yang masyhur diriwayatkan dari mereka itu yudhahiru dibabul jami'a zahirahu. Proses penyamakan itu hanya mensucikan zahirnya saja, la batinahu, tidak mensucikan batinnya atau dalamnya. Apa bedanya nanti dengan mazhab Syafi'i yang zahir dan batin? Kalau ini zahir saja, mazhab Maliki ini wa yusta'malu fil yabisat, karena yang suci zahirnya saja hanya dapat digunakan pada yang kering-kering saja. Kalau dipakai di yang basah, nah itu dianggap bercampur dengan bagian dalamnya sehingga menjadi najis. Jadi kalau kita pakai itu yang kering, tidak kena yang basah, itu boleh dalam mazhab Maliki. Kalau yang basah dianggap najis, tidak jadi suci. Dunal ma'i'at, tidak bisa digunakan pada benda cair. Illal ma', kecuali air. Kalau untuk tempat air boleh dalam mazhab Maliki, walaupun katanya tadi suci itu zahirnya saja, tapi kalau untuk tempat air itu masih boleh. Kenapa? Liquwatid dam'i an nafsihi, karena air itu penolakannya, pembersihannya terhadap najis dengan air itu lebih kuat, bisa membersihkan najisnya. Sehingga kalau kena air itu masih airnya tetap dianggap suci. Wa madhabul Hanabilah, sementara madhab Hambali al-masyhur, yang masyhur dari riwayat madhab Hambali, annahu la yutahhiru syai' la yutahharu syai'un minal julud bittibaq. Kulit apapun tidak dapat menjadi suci dengan jalan disama. Nanti lain dalilnya lain lagi. Nah, dalam madhab Hambali, kulit kalau hewan yang bangkai dia najis, ya tetap najis pula. Tetap najis pula, tidak bisa disucikan dengan cara disama. Jadi 4 mazhab itu beda. Mazhab Syafi'i zahir batinnya suci kalau sudah disama, kecuali anjing dan babi. Mazhab Hanafi kecuali babi saja. Mazhab Maliki zahirnya saja. Mazhab Hambali tidak bisa disucikan dengan disama. Kemudian hadis yang berikutnya, an Salamah ibn Muhabbik, dari Salamah bin Muhabbik radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibawu juludil maitati tuhuruha, menyamak kulit bangkai itu adalah menyucikannya, itu sudah dapat menyucikannya. Sahahahu Ibnu Hibban, hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Fiqhul hadis, kesimpulan fikih dari hadis ini, jildul maitati najasun, kulit bangkai itu najis. Yutahhiruhu tibau, tapi dapat disucikan dengan cara disama. Wa qad taqaddama kalam ala dzalika mufassalan fil hadits alladhi qabla, dan pembicaraan tentang ini sudah selesai, kata pengarang kitab ini, secara rinci pada hadis yang sebelumnya. Kemudian wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat, dari Maimunah radhiyallahu anha, ia berkata, ini istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, ummul mukminin, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajrunaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seekor kambing yang diseret oleh para sahabat. Faqala law akhadtum ihabaha, lalu beliau bersabda, kenapa tidak kalian ambil kulitnya? Faqalu innaha maitah, lalu para sahabat itu menjawab, ini bangkai ya Rasulullah, bukan disembelih, kambingnya itu mati dewe, jadi bangkai. Nah, para sahabat beralasan nak dibuang itu, jadi bangkai kambing itu mau dibuang, diseret mau dibuang. Lalu kata Rasulullah, kenapa kamu dah ambil kulitnya? Maka mereka menjawab, ini bangkai ya Rasulullah. Faqal, maka beliau menjawab, yutahhiruhal qaraz, itu dapat disucikan dengan pohon qaraz. Itu di kalangan mereka dulu salah satu alat untuk menyamak itu ngambil dari kayu yang bernama qaraz, itu nama sebuah pohon. Akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. Jadi kalau sekarang ini kan proses penyamakan itu sudah proses kimia, proses modern. Jadi ada yang pakai
garam, pakai segala macam dijemur, kemudian ada yang macam-macam yang bisa membersihkan. Karena pada intinya yang penting itu adalah seluruhnya itu sampai ke lendir yang ada dalam pori-pori itu keluar galau sampai bersih habis. Nah itu namanya menyamak. Fiqhul hadis, kesimpulan fikih dari hadis ini, an-nahyu an idha'atil mal idza amkana al-intifa'u bihi bi wajhin min al-wujuh. Ini hadis ini memberikan kesimpulan fikih larangan menyia-nyiakan harta jika masih mungkin dimanfaatkan. Jadi kalau masih bisa dimanfaatkan, yang pacak diambil manfaat, ambil manfaatnya. Jadi walaupun bangkai tadi, kata di sahabat nak dibuang baik kambing itu tadi kena jadi bangkai. Nah kata Rasulullah, jangan ambil kulitnya, karena masih ada yang bisa dimanfaatkan. Kata ini, itu kan bangkai. Ya walaupun bangkai tapi dapat disucikan dengan cara disama. Kemudian kesimpulan yang kedua, yutahharu jildul maitati ad-dabu bil qaraz. Kulit hewan itu dapat disucikan dengan cara disamak menggunakan pohon qaraz tadi, au ma yaqumu maqamahu kasyfi wa qashri rumman min kulli harifin yunzi'u rutubatan najasati min masamihi, atau yang sama dengan pohon qaraz itu apa yang bisa menghilangkan najisnya itu. Jadi tidak mesti harus itu yang ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari semua aktivitas yang dapat menghilangkan lendir najis dari pori-porinya itu bisa menyucikan kulit. Wala yahsurud dabu bisyams. Akan tetapi penyamakan itu tidak dapat dilakukan dengan matahari, dengan dijemur saja tidak bisa. Itu indal jumhur. Menurut mayoritas ulama tidak bisa, hanya misalnya bekas kulit hewan tadi dijemur sampai kering habis, kemudian dibersihkan dianggap bersih. Nah itu tidak bisa hanya sebatas itu kalau dengan matahari, tapi harus dengan menggunakan sesuatu yang dapat membersihkan sampai bersih-bersih ini ya. Bukan sekedar dijemur kan kering baik, tapi najisnya mungkin masih nempel. Nah, jadi harus dibersihkan dengan sesuatu yang dapat menghilangkan najis, ya, betul-betul dapat menghilangkan najisnya. Khilafan li ashabi Abi Hanifah, berbeda dengan pendapat sahabat Imam Abu Hanifah. Itu boleh dijemur baik, dianggap sudah bersih, sudah suci. Tapi mayoritas ulama mengatakan kalau sekedar dijemur saja itu tidak dapat menyucikan kulit bangkai tadi. Hadis berikutnya an Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu qala, dari Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya ya Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahli kitabin afana'kulu fi aniyatihim. Wahai Rasulullah, kami ini berada di daerah orang-orang ahlu kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu disebut dengan ahlul kitab karena mereka diberikan kitab Taurat dan kitab Injil. Afana'kulu fi aniyatihim, boleh tak kami makan menggunakan bejana mereka? Kepada bejana orang-orang non-muslim, boleh tak makan pakai piring mereka, pakai gelas mereka? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la ta'kulu fiha, jangan makan menggunakan peralatan mereka, illa alla tajidu ghayraha, kecuali memang tidak ada yang lain. Fagsiluha wa kulu fiha, maka bersihkanlah dulu dan makanlah menggunakan peralatan mereka. Nah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang itu? Itu karena khawatir najis, karena khawatir itu bersentuhan dengan najis, sementara mereka itu cara membersihkannya itu berbeda dengan cara kita. Kadang pada zaman itu mereka tidak begitu peduli dengan najis-najis itu. Jadi pokoknya yang penting makan, minum, nggak tahu tak bersih tidak. Apalagi kan peralatannya kan beda dengan peralatan kita ini. Bukan pakai piring keramik, pakai piring keramik kayak sekarang ini kan, dibersihkan pakai sabun lah sudah ini, ya boleh, sudah tidak apa-apa karena bersih. Nah, zaman itu kan peralatannya kadang kulit, ya. Kulit itu kan nempelnya kuat, sementara kayak sabun-sabun yang bisa itu tidak. Nah, sementara mereka mungkin lagi siram-siram dikit sudah. Nah, kita makan begitu, nah khawatirkan itu masih mengandung
najis, bukan karena pernah dipakai mereka haram. Kalau kata Nabi, supaya aman, cuci dulu lah. Nah, cuci dulu, lalu kamu makanlah menggunakannya. Jadi cuci. Jadi kalau kita misalnya atau tetangga non muslim kalau menyajikan kita dalam wadah, tapi itu memang mulai sudah dicuci bersih, ya tidak apa-apa, tidak usah nak dicuci depan mereka. Dengan kita dikasih ini kue kan, dikasih roti mari misalnya roti kacang taruh dalam piring, itu ambil dulu rotinya, cuci dulu atas singkong, itu kan sudah dibersihkan, dan nampak bersihnya. Nah itu ini fiqhul hadis, kesimpulan fikih dari hadis ini, jawazus isti'mali awali ahli kitab, boleh menggunakan bejana-bejana ahlul kitab ba'da ghasliha, setelah dicuci. Yang kedua, an-nahyu fil hadis lil karahah, larangan dalam hadis itu hukumnya makruh, bukan haram. Bukan haram kecuali terbukti najisnya. Nah itu haram. Ini kan cuma dugaan. Kemungkinan itu ada najis tapi belum tentu. Maka ini larangan itu adalah lil karahah listiqdari awadihim, karena kemungkinan kotornya peralatan bejana mereka itu bisa babikan roti mula basatihim lin najasat, karena mereka itu banyak berhubungan dengan yang najis. Jadi entah bekas babi, entah bekas anjing misalnya, itu yang jadi masalah itu. Nah, kemudian hadis yang ke-20, An Imran bin Husain radhiyallahu an, dari Imran bin Husain radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tawaddau min mazadatin imra'atin musyrikatin, bahwa Nabi dan sahabatnya pernah berwudu dari tempat airnya seorang perempuan musyrik. Jadi tempat mazadah itu tempat air yang biasa digunakan untuk perjalanan jauh. Jadi kalau melakukan perjalanan jauh, melakukan safar kan ada bawa bekal air. Nah itu Nabi dan para sahabatnya pernah berwudu menggunakan air dari tempat minum perbekalan seorang wanita musyrik. Nah ini apa maksudnya? Fiqhul hadisnya itu, satu, taharatu aliyatil musyrikin, bejana orang-orang musyrik itu ya tidak bisa dihukumi najis, itu hukumnya suci selagi tidak terbukti adanya najis. Boleh baik menggunakan peralatan mereka. Kemudian yang kedua, adibahu yutharu jildul maitah, menyamak itu dapat adibahu yuthahiru atau yuthiru jildul maitah, dapat menyucikan kulit bangkai. Karena fal mazadatain, tempat minum tadi itu, tempat minum yang biasa dibawa dalam safar itu kan terbuat dari kulit. Jadi zaman dulu itu peralatan minumnya itu kulit, ya. Kulit. Min juludi dabaihil musyrikin, itu dari kulit sembelihan orang-orang musyrik. Sementara sembelihan orang musyrik itu najis karena dianggap bangkai. Wa dabaihum najasa, sembelihan mereka itu najis. Tapi karena itu sudah dijadikan tempat minum, berarti sudah disamak, sudah bersih, maka itu boleh digunakan. Airnya itu tidak menjadi najis, walaupun itu aslinya bangkai. Karena walaupun disembelih, kalau yang menyembelihnya orang musyrik tadi itu dihukumi bangkai. Nah kemudian yang ketiga, taharatu rutubatil musyrik, sucinya lendir atau air liur dari seorang yang musyrik. Li'annal mar'ah, karena perempuan tersebut qad basyaratil ma', sudah menyentuh air perempuan itu, wa huwa dunal qullatain, dan itu kurang dari 2 qullah. Karena tempat minum kan, kalau tempat minum itu lah mungkin lah pernah dia minum aja ini lah, kena. Tapi Nabi pernah dalam perjalanan, karena tidak ada air itu, minta air yang dibawa oleh perempuan musyrik tadi untuk berwudu. Padahal itulah sudah dipakai, pula kena mungkin ada entah bekas bibirnya yang itu bekas air liur mungkin masuk. Nah itu tidak dianggap sebagai najis, Buktinya Nabi dan para sahabatnya pernah memakai air dari tempat minumnya wanita musyrik itu untuk berwudu. Kemudian An Anas bin Malik
radhiyallahu anhu dari Anas bin Malik. Selalu kita selesaikan sampai hadis terakhir dalam bab ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna qadahan nabi inkasara, bahwa cangkir qadah itu tempat minum ya, cangkir. Cuman dia ini lebih kecil. Kalau dari mazada tadi memang untuk bekal. Kita tuh botol-botol agak besar. Nah kalian ini memang yang pakai untuk minum langsung. Itu inkasara, pecah. Pecah itu bukan pecah habis, bukan retak maksudnya, retak, ada retaknya. Fattakhadha makana sya'bi, maka beliau fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Lalu Rasulullah menambal tempat yang retak itu di selanya itu ditambal dengan perak. Akhrajahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Fiqhul hadis, kesimpulan fikih dari hadis ini, jawazu tatbibil ina al-maksur bil fiddah. Boleh kalau sekedar tambalan menggunakan perak itu. Yang enggak boleh tadi kalau perak galon-galon atau banyak peraknya. Jadi kalau dia retak-retak, tambalannya terbuat dari perak yang bejana tadi boleh. Alasannya dalilnya Nabi pernah cangkirnya itu ada retaknya, ditambal tempat retaknya menggunakan perak. Kemudian yang kedua, masyru' syurbi fil qidah, dianjurkan minum itu menggunakan gelas atau cangkir tadi. Nah ini malhudah, kesimpulan dari seluruh hadis dari awal bab ini. Nah ini kesimpulannya, ahaditsu hadzal bab, hadis-hadis dalam bab ini, bab tentang bejana tadi, dalat ala ma ya'ti. Ini kesimpulan akhirnya. Satu, tahrimul akli wasyurbi fi aniyati dhahabi wal fiddah, haram hukumnya makan dan minum menggunakan bejana emas dan perak. Dua, taharatul ihab bid-dabri walau kana min maitatin, sucinya kulit dengan sama walaupun kulit itu kulit dari bangkai. Yang ketiga, an-nahyu an isti'mali awanil ahlil kitab qabla wasliha, larangan menggunakan bejana ahlul kitab sebelum dicuci. Kemudian yang keempat, jawazu tatbibil ina bil fiddah, boleh menambal bejana dengan perak. Nah, terakhir as'ilah. Nah ini untuk evaluasi. Kalau kita mau paham belum bab ini, jawab dulu pertanyaan ini, Mas Ganto. Ma hukmu isti'mali awani dhahab wal fiddah wa halil man'u 'amun? Apa hukum menggunakan bejana emas dan perak, dan apakah larangan itu berlaku umum? Nah, mudah jawabannya. Pokoknya haram. Apakah larangannya berlaku umum? Iya, berlaku umum, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Ma huwa wa'idus syari' liman ista'mala dzalik? Apa ancaman Allah bagi orang yang menggunakannya? Wa ma huwa wa'duhu liman tarakahu imtithalan? Apa janji Allah bagi orang yang tidak menggunakannya? Bagi menggunakannya, masukkan api ke dalam perutnya. Yang tak menggunakannya dijanjikan balasan yang baik. Isyarah kaifiyata adabi murtakibi syurb wal akli fi awanil fiddah wal dhahab. Jelaskan bagaimana adab orang yang meminum dan makan menggunakan emas dan perak. Nah, tadi dimasukkan ke dalam apinya, ke dalam perutnya api neraka. 5 muni'at jahannam minas sarf. Nah, ini bahasa tidak kita baca tadi. Kenapa jahannam itu tidak pakai tanwin ya? Nah, itu pembahasan bahasa. Nah, ada isim-isim yang tidak boleh bertanwin. Nah, itu jahannama itu tidak boleh dibaca jahannamun, jahannaman, itu tidak ada. Jahannamin tidak ada. Itu ada ilatnya, ada sebab. Nah, kalau jahannam itu ilatnya apa ilatnya? Ustaz ini hari sana. Kenapa tidak boleh ditanwin jahannam itu? Ismul ladzi la yansarif. Nah, harus ada yang ilatnya satu, ada yang harus dua ilat, baru dia tidak boleh dikasih tanwin. Ada dua sebab. Jadi salah satu ilat itu adalah alamiyah ya. Alamiyah itu artinya nama. Jadi kalau namo itu tidak cukup sih kok tuh. Namo tapi harus ada gabungnya. Gabungnya misalnya namo pakai alif dan nun. Nah, sudah tidak boleh tanwin. Seperti misalnya apa? Utsman, tidak boleh Utsmanun. Sulaiman, namo ada alif dan nunnya. Kemudian namo ada tak, berbentuk ada taknis, namo yang ada taknis.
an Aisyata, an Aisyata, an Talhata, an Abi Hurairata. Nah, itu an Abi Hurairata. Nah, kalau Jahannam ini namo dan ajam. Ajam itu bahasa non Arab, bukan bahasa Arab. Jadi karena dia awal aslinya bukan dari bahasa Arab, kemudian diadopsi oleh Arab dan itu nama, maka itu tidak boleh dikasih tanwin. Isyrah ma'anil alfat al-atiyah. Jelaskan makna lafaz-lafaz berikut. Aniyah, aniyah, bejana, sihaf, piring, jahannam itu nama neraka. Yujarjir itu suara air masuk ke dalamnya. Ihab, kulit, dibab, sama koros tadi nama pohon ya. Mazadah dari tempat air al-qadah itu tangkir atau gelas. Asy'ab itu celah kalau letak itu kan ada celahnya. Bayin madahibal ulama fil jildil madbub. Nah, ini kalau nak ingatnya ini agak banyak. Jelaskan mazhab para ulama dalam masalah kulit yang disama. Kalau mazhab Syafi'i, sama itu dapat membersihkan seluruh kulit hewan zahir dan batin kecuali anjing dan babi. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi dapat mensucikan zahir batin kulit hewan kecuali babi saja. Kalau mazhab Maliki hanya dapat membersihkan zahirnya saja sehingga bisa dipakai untuk yang kering-kering. Kalau mazhab Hambali tidak bisa dibersihkan, kulit bangkai itu tidak bisa dibersihkan dengan disama, tidak boleh dipakai sudah. Nah, itu mazhab Hambali. Dalilnya Allah a'lam karena kami belum ngecek. Namun mazhab Hambali itu punya pendapat padahal kalau kita tengok hadis jelas menyucikan, tapi kita tidak boleh ada kaki dalilnya, tidak boleh. Kita belum baca kaki dalilnya itu. Ternyata bisa jadi lebih kuat. Allah a'lam, mungkin tak menilai hadisnya atau cacat sebagaimana. Wallahu a'lam, cuma kita belum mengkaji dalil-dalil dari mazhab Hambali yang menyatakan tetap najis itu tak bisa disucikan dengan disama. Itu pendapat para ulama mazhabnya. Kemudian alil najasata jildil maitah. Sebutkan ilat najisnya kulit hewan, kulit bangkai. Yang najisnya itu karena ada lendirnya. Lendir itu kan bekas darah, bekas apa. Maka kalau itu dihilangkan jadi suci. Jadi najisnya itu ya karena lendir-lendir itu, kotoran itu. Jadi kalau kotorannya sudah dihilangkan ya kulitnya menjadi suci. Dan cara menghilangkannya itu disama tadi. Mal murad bit tahara fi qawlihi faqad tahara. Apa maksud suci pada sabda Rasulullah faqad tahara, sungguh telah menjadi suci. Ya suci dalam arti bisa digunakan dan kalau bersentuhan dengan kita tidak dianggap bersentuhan dengan najis. Lima ankara Rasul ala tarki syati mulqatan ala al-ard. Kenapa Rasulullah mengingkari orang-orang yang yang nyeret kambing tadi? Kenapa Rasulullah mengingkarinya itu? Itu jawabannya adalah karena Rasulullah tidak mau membiarkan ada sesuatu yang masih ada manfaatnya terbuang percuma. Jadi kalau masih ada manfaatnya, ambil manfaatnya. Ma hukmu isti'mali juludin lidduka, apa hukum menggunakan kulit menggunakan kulit untuk yang al-mudkan, kurang jelas. Yang hewan yang disembelih, ya hukumnya boleh yang disembelih. Tetapi kalau dia masih ada darah atau najis tetap harus dibersihkan terlebih dahulu. Udhkur ma ta'rifu min ahkamid dibab. Sebutkan apa yang kamu ketahui dari hukum-hukum sama tadi. Itu tadi mazhab para ulama tadi. Manhum ahlul kitab, siapa ahlul kitab? Itu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa ma hukmu isti'mali awadihim. Apa hukum menggunakan peralatan makan mereka, bejana mereka? Yaitu hukumnya kalau sudah dibersihkan boleh, kalau belum dibersihkan masih ada ragu-ragu, makruh hukum. Alama yuhmalun nahyu fi qawlihi la ta'kulu fiha wa ma sababun nahi, jangan makan padanya. Itu larangan apa?
makan padanya dia itu bejana yang terbuat dari emas dan perak tadi. Wa ma sababun nahi, dan apa sebab larangan itu? Sebabnya karena itu biasa digunakan oleh orang-orang sombong. Orang-orang sombong, dan kata Rasulullah itu hanya digunakan oleh mereka di dunia, dan untuk orang yang beriman menggunakan bejana emas dan perak itu khusus nanti di akhirat saja. Ma hikmatu ati qaulihi wa ashabuhu, apa hikmah diatofkannya wa ashabuhu itu, bahwa tadi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, bahwa Nabi dan sahabatnya itu tawaddau min mazadati mar'atin musyrikatin, karena Nabi dan sahabatnya berwudu dari tempat minumnya wanita musyrik. Nah, apa hikmahnya disebut wa ashabahu? Itu hikmahnya adalah untuk menunjukkan bahwa itu bukan kekhususan Nabi. Kalau saat disebutkan bahwa Nabi saja pernah, itu masih menimbulkan pertanyaan, jangan-jangan itu khusus bagi Nabi. Nah, ini kalau disebut wa ashabahu ini berlaku umum. Mahukmul wudu min awalil musyrikin, apa hukum berwudu dari bejana orang musyrik? Boleh, Nabi tadi pernah melakukannya. Wa ma huwa tadbit wa ma hukmu, apa itu menambal, dan apa hukumnya? Boleh tadi menambal dengan perak. Nah, ini kalau kita nak ngetes tak paham belum gitu isi bab ini, tinggal jawab pertanyaan-pertanyaan. Pernah cocok jawab pertanyaan ini, berarti lulus bab ini. Jadi enak juga kita ini. Jadi bab pertama itu nanti tinggal ulangi pertanyaan. Apa nak tutup kitab, baca jawab galau-galau, lulus bab pertama. Mungkin bab kedua lulus, mungkin bab ketiga lagi. Jadi kalau lulus itu enak. Tahu pernah ada orang nanya, tahu ada dasarnya, bukan kata kita. Kata pengarang kitab ini Ibadatul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Ini saja dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah nanti akan kita lanjut bab berikutnya, bab izalatin najasah, bab tentang menghilangkan najis. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.